Jumat 23 Februari 2024. Semoga sahabat Sonora sehat selalu ya. Senang sekali saya Jati bisa hadir di acara Ruang Komunitas Sonora yang tentunya menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan ya. Dan kita ingin tahu apa saja kegiatannya dan juga tujuan dari komunitas tersebut. Baik, di kali ini sudah hadir komunitas diabetes mellitus dan juga klub stroke ya dari Rumah Sakit RK Karitas. Nah, apa saja akan kita bahas bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit RK Karitas. Sudah bersama kami di studio untuk dalam acara ruang komunitas ini. Pertama ada Dr. Selviana Medirianti ya, Ketua Promosi Kesehatan Rumah Sakit RK Karitas Hospital. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Mas Jati dan selamat pagi para pendengar Radio Sonora. Kabarnya dokter? Luar biasa sehat, puji Tuhan. Terima kasih waktunya, undangannya bisa datang ya. Terima kasih Mas Jati. Ya, ada juga Ibu Triatni ya, peserta klub diabetes Karitas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Jati. Kabarnya gimana Bu? Kabar baik. Baik Bu ya. Terima kasih Bu kehadirannya. Ada juga Ibu Haryanti ya, staf promosi kesehatan Rumah Sakit RK Karitas Palembang. Selamat pagi Bu Haryanti. Ya, selamat pagi Mas Jati. Kabarnya Bu? Kabar baik. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, baik. Sahabat-sahabat, kami juga mengundang sahabat Sonora yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar komunitas diabetes dari Rumah Sakit RK Karitas, bisa bertanya melalui WA Sonora ya di 0811 715 817 atau di live chat YouTube Sonora Palembang. Baik, langsung saja ke Dokter Selvi. Mungkin bisa dijelaskan dokter, apa itu klub diabetes dari Rumah Sakit Karitas ini, tujuan didirikannya ya, latar belakang, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Jati. Jadi sahabat Sonora, kita tahu bahwa diabetes mellitus ini tengah memerlukan perhatian yang khusus ya. Jadi di Indonesia khususnya itu penderita diabetes ini terus meningkat setiap tahunnya. Dan data terbaru dari International Diabetes Federation itu sekitar 10 juta pasien ya saat ini sedang menderita diabetes di Indonesia per tahunnya. Dan perlu diketahui bahwa kita itu, negara Indonesia adalah peringkat kelima dari 10 negara terbesar penderita diabetes. Jadi dan diabetes ini sendiri adalah penyakit yang disebut juga selain stroke itu adalah silent killer, Mas Jati dan pendengar Sonora. Jadi Karitas Hospital sangat concern sekali gimana caranya kita untuk menjaga pasien-pasien ini supaya gula darahnya terkontrol gitu. Jadi kita membantu pemerintah juga. Akhirnya kita mendirikan yang namanya klub diabetes dan klub stroke di Karitas Hospital Palembang. Jadi klub diabetes dan stroke itu sama dokter ya? Kegiatannya sama atau gimana? Kegiatannya berbeda. Oh, ya, berbeda. Jadi ada dua klub ini ya? Ya, sebenarnya di Karitas Hospital Palembang itu ada berbagai macam klub. Jadi pada sebelum pandemi ya kita banyak klub. Contohnya di sini ada klub diabetes, klub stroke, kemudian kita ada klub stroke dan lansia. Itu tadi klub stroke dan lansia. Lalu ada klub asma juga. Lalu nanti mungkin di tahun depan ini kita akan ada klub jantung. Seperti itu. Jadi banyak klub sih kita. Banyak klub ya. Dan yang hadir di sini klub apa nih? Yang saya bawa hari ini ada Ibu Tri. Ini adalah peserta klub DM kita. Oh, diabetes ya. Sudah dari sejak berdiri klub diabetes di Karitas. Nah, ini ada Ibu Tri nih. Bu Tri ya. Baik. Kita nanti tanya ke Bu Tri ya. Nah, sekarang kalau kapan sih dibentuknya, dokter? Ya. Komunitas ini, dokter? Komunitas klub diabetes ini dibentuk pada tahun 2016. 2016. Ya, pada tahun 2016 kegiatannya sudah mulai seminggu sekali kita adakan gitu, dan banyak kegiatan-kegiatan juga yang kita adakan di setiap minggu itu. Kalau jumlahnya berapa dokter? Untuk saat ini sudah mulai, untuk teman-teman Bu Tri sekitar 60 sampai 80, bahkan itu sebenarnya lebih dari 100 ya. Iya. Tapi karena apa namanya? Waktu itu pandemi ya Bu pandemi, ya. jadi kita sempat apa namanya?
banyak yang takut untuk bertemu, sehingga memang peserta tidak maksimal, ya, tetapi tetap ada. Tetap kita tampil. Kalau pesertanya itu jenis kelaminnya gimana dokter? Laki-laki atau banyak perempuan atau laki-laki? Sama saja. Sama saja. Tapi mungkin yang lebih concern itu biasanya ibu-ibu sih, emak-emak ya gitu ya. Dan jadi untuk klub ini tidak hanya untuk penderita diabetes, Mas Jati, tetapi juga untuk keluarga yang menderita diabetes, keluarga pasien ini, dan juga orang-orang yang prediabetes. Jadi mungkin kita curigai kena penyakit diabetes seperti itu juga boleh. Untuk pencegahan boleh, kita juga mengajak semua dari kalangan untuk ikut ke klub diabetes ini. Nah, kalau usianya banyakan usia berapa nih dokter? Relatif. Jadi mulai dari usia muda tadi yang prediabetes tadi, atau keluarga pasien gitu ya, yang juga ingin menjaga hidup sehat gitu ya. Misalnya ada keluarganya yang kena diabetes gitu, terus saya juga mau ikut juga nih klub diabetes di Caritas. Itu dari anak muda sekitar umur 35 tahunan itu udah bisa ikut. Kalau kebanyakan lansia. Berarti di atas 40 tahun. Iya, berarti cukup banyak dokter ya. Dari semua usia ada ya? Betul, semua usia ada. Iya. Nah, kalau syarat bergabung nih apa nih dokter? Syarat bergabung ke komunitasnya dokter? Syarat bergabung tidak ada ya. Kalau untuk jadi ada dua jalan nih. Jadi untuk para pasien yang misalnya dirawat di rumah sakit, itu setelah pulang dia terdiagnosis penyakit diabetes, biasanya kita akan arahkan nanti pada saat pulang, kita akan edukasi untuk mengarahkan ke klub diabetes gitu ya. Kemudian juga bisa langsung, Mas Jati, langsung datang aja. Kita adakan di parkiran lantai 9C di Gedung Baru jam 7 pagi sampai jam 8 pagi biasanya. Langsung datang saja, kami siap untuk melayani. Iya. Kalau ini ada iuran anggota gitu, ada iuran per bulan atau gitu? Iya, gimana Bu Yanti? Biasanya kita tuh iurannya paling cuma untuk gak ada sih ya. Ada biasanya iurannya, misalnya nih perlu untuk kalau minum biasanya disiapin sama rumah sakit, hanya untuk pemeriksaannya aja. Oh ya. Gitu ya. Nah, selain senam ya tadi ya kegiatannya. Iya. Ada kumpul-kumpul gitu, misalnya arisan atau nongki-nongki? Ada ya. Arisan enggak sih? Kita enggak ada arisan. Jadi kita kegiatan setiap minggu tuh banyak. Oh gitu. Jadi kegiatan kita nih, sahabat Sonora dan Mas Jati, yang pasti kita senam nih ya. Setiap minggu kita senam. Terus kita juga ada penyuluhan kesehatan. Kita jadwalkan untuk penyuluhan kesehatan. Terus tuh juga ada pemeriksaan kesehatan, contohnya tekanan darah, gula darah, dan antropometri, misalnya lingkar pinggang, lingkar perut, seperti itu. Jadi kita benar-benar concern gimana nih supaya gula darahnya terkontrol juga, sama misalnya berat badannya bisa terkontrol juga, seperti itu. Lalu kita juga rencanakan ada edukasi tadi, contohnya tentang gizi, dietnya. Terus bisa konsultasi juga sama dokter umum dan dokter spesialis gitu. Iya. Jadi tidak hanya senam ya? Iya. Terus ada juga kita adakan namanya rekreasi outdoor setiap 2 kali dalam setahun gitu. Jadi senang-senang sama anggota kelompok. Outdoornya kemana nih biasanya dokter? Outdoor kita biasanya jalan-jalan sih, jalan-jalan. Kalau terakhir kemarin kita ke Jakabaring ya, gitu. Di sana olahraga atau? Iya, di sana kita olahraga, terus bersenang-senang lah ya. Jadi gitu. Nyanyi bersama, games gitu. Baik, kita ke Ibu Triatni ya. Oke. Nah Bu, bisa diceritakan Bu, kenapa alasan bergabung ya di komunitas ini Bu? Silakan Bu. Ya, baik. Selamat pagi sahabat Sonora. Ya, saya sebagai anggota klub diabetes dari Caritas Hospital sejak terbentuknya dari tahun 2016. Mengingat saya mengarah untuk badan menjadi gemuk, dan kita khawatir kalau juga terlalu keterusan. Nah,
Maka dengan adanya klub ini saya bergabung supaya bisa mengatasi dan jangan sampai terjadi untuk menjadi penderita diabetes yang lebih parah kayak gitu. Kemudian waktu itu memang saya gula darah memang mulai naik dan juga kadang-kadang makan tidak terkontrol dan terlihat memang biasanya kalau orang diabetes itu terlihat badannya kalau gemuk pasti udah dicurigai bahwa ibu menderita diabetes ya kayak gitu. Nah, maka dari situ dengan adanya klub ini terutama juga saya tertarik untuk masuk bersama-sama dengan penderita-penderita yang lain. Diawali juga karena memang suami juga penderita diabetes sehingga saya tertarik untuk mengikuti. Nah, di sini saya mendapatkan banyak pelajaran atau banyak pengalaman karena di sini kita diperiksa gula darah setiap kali kita kehadiran dalam mengikuti ini, terutama mengikuti senam diabetes. Setelah diukur gula darahnya, waktu itu memang gula darah saya ternyata memang tinggi, sehingga menjadi kecemasan saya juga. Lalu tensi juga mengarah lebih tinggi. Dengan mengikuti ini setiap hari Sabtu saya secara rutin rajin untuk mengikuti pertemuan senam diabetes ini. Dalam jangka waktu beberapa waktu kemudian terasa memang saya juga melihat perkembangannya. Kemudian karena di sini juga mendapatkan edukasi bahwa setiap ini ada edukasi tentang gizi, sehingga itu juga memberikan pengalaman untuk saya. Lalu dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehingga akhirnya jadi terkontrol ini. Untuk para teman sahabat Sonora yang kemungkinan mungkin sudah didiagnosa diabetes, marilah bergabung dengan klub ini supaya kita juga mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk diri kita, supaya dengan menjadi penderita diabetes, kalau mungkin memang disembuhkan, tapi kadang-kadang memang ini tidak bisa sulit untuk disembuhkan, tapi dengan mendapatkan edukasi tentunya kita bisa mengambil manfaatnya. Begitu, Mas Jati. Nah, kalau Ibu dapat info komunitas ini dari mana, Bu? Melalui dari teman ya, dari teman. Yuk kita ikut klub ini dari teman, karena teman itu sudah memang penderita, kemudian memang sudah diarahkan tadi untuk masuk klub diabetes dan dia sudah menjadi anggota saya ini. Nah, kalau Ibu sendiri apakah menderita diabetes? Sudah mengarah untuk itu. Nah, belum tapi ya? Sudah pre-diabetes. Ya. Baik, ke Ibu Haryanti ini juga ikut anggota, Bu? Kalau saya bukan si anggota, tapi saya adalah pengurus karena saya adalah staf dari Promkes Rumah Sakit Caritas Hospital. Dari awal ya, kita membentuk ini dari 2016 ya. Kita lah yang pertama sekali membentuk ini. Memang di awalnya kita sangat tersiok-siok dulu mencari peserta, terus apa yang harus kita lakukan, terus menyusun kegiatan sampai terbentuknya kegiatan yang sekarang ini sudah berjalan. Dulu langkah-langkah kan gimana ya mencari peserta nih sampai kita promosi kemana-mana, dan kita harus berkonsultasi kemana-mana dulu supaya ya ada kegiatan
khusus untuk masyarakat awam supaya ada manfaatnya bagi teman-teman atau masyarakat terutama ya di Palembang. Kita membentuk klub ini khusus untuk orang-orang yang penderita diabetes, bisa gitu ya, walaupun itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, minimal itu bisa dikendalikan atau ialah terkendali dengan olahraga atau dengan kegiatan ini, dengan adanya edukasi yang diberikan. Edukasi itu sebenarnya banyak ya, itu edukasi gizi, edukasi cara pemakaian insulin, terus olahraga. Terus kadang kan orang yang penyakit diabetes ini ya, kadang kan psikologinya terganggu ya, kita ada edukasi dari psikologinya juga. Nah terus ada dari rehab medik ya, apa yang kita, terus langkah-langkah senam itu bukan hanya senam gerak-gerak gitu aja, bukan. Yang khusus untuk senam diabetes ini memang ada khusus, benar-benar ada khusus gitu, untuk yang senam diabetes nih. Jadi itulah yang kalau di Caritas Hospital dulunya kita yang memimpin atau melaksanakan atau instruktur dari senam itu adalah memang benar-benar orang yang terlatih gitu, orang rehab medik gitu. Ya itulah. Ya, kalau pengurusnya berapa orang di ini? Kalau pengurus sih kita bagian Promkes ya itu banyak sih. Yang dari PKRS-nya aja hanya orang 3. Tapi kita punya tim gitu. Ada yang tim-tim teman-teman yang lain, terus tim edukatornya itu juga banyak ya. Edukator tuh multidisiplin ilmu lah ya, itu banyak sih sebenarnya yang teman-teman yang lain, yang support dari atasan kita, dari pihak manajemen rumah sakit gitu, yang terutama itu yang kami harapkan sangat penting gitu ya. Baik, nanti kita sambung lagi jeda sejenak. Untuk sahabat Sora yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar komunitas diabetes mellitus Rumah Sakit RK Caritas, silakan ya. Kami tunggu WA-nya di 0811 715 817 atau melalui live chat YouTube Sonora Palembang. Ibu-ibu, rumah makan sebelah lagi promo paketan loh. Iya, kemarin paket 2 enak loh. Aku sih yang 1 aja. Ih, paket 3 dong pasti. Paket spesial, Bu. Terus, Pak Kemal pilihnya yang mana? Bapak yang mana? Aku sih pilihnya 2 plus 1. Kok bisa sih, Pak? Gini loh ibu-ibu, ekonomi pencuci piring lagi promo. Beli 2 gratis 1. Gratis, Bu. Emang kelebihannya apa sih? Jadi gini, ekonomi pencuci piring punya formula baru dengan bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak. Terbukti loh, angkat kerak dan lemak membandel, bersih, kesat, fresh. Boleh banget tuh. Iya, Pak. Mau, Pak. Aku pilih yang 2 gratis 1 aja deh. Ayo Bu Ibu, selagi promo beli 2 gratis 1. Dapat gratisan nih. Ekonomi pencuci piring, bersihnya gak ada lawan. Wingscan. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? sedap banget. Minyak makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. Center Park Harmony, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya dengan harga 400 jutaan. Baik, kembali acara Ruang Komunitas masih bersama Klub Diabetes Mellitus Rumah Sakit RK Caritas ya. Tentunya seputar Klub Diabetes Mellitus yang ada di Rumah Sakit RK Caritas. Sahabat Sora ingin bertanya
bisa melalui live chat YouTube Sonora Palembang atau WA di 0811 715 817. Baik, kembali ke Dokter Selvi. Mungkin gerakan-gerakan senamnya apa saja sih dokter, dan bisa dijelaskan maknanya seperti apa sih gerakannya? Silakan. Ya, terima kasih Mas Jati. Jadi kalau untuk gerakan-gerakannya sih seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bu Haryanti, bahwa kita memang khusus nih untuk peserta klub diabetes Caritas Hospital Palembang itu kita memang dari berbagai multidisiplin ilmu, dan untuk senam ini khusus diajarkan atau dilatih oleh bagian rehabilitasi medis gitu. Jadi gerakan-gerakannya bahkan sampai lagu yang dipilih itu semua dilatih atau diadakan oleh bagian rehabilitasi medis seperti itu. Dan untuk senam ini, jadi pada penderita diabetes, senam atau latihan fisik ini merupakan upaya awal untuk mencegah, mengontrol diabetes, karena pada saat kita melakukan gerakan senam, jadi ada penurunan glukosa dalam darah karena glukosa di ototnya meningkat gitu. Jadi dia dengan latihan senam gitu ya, dengan mengeluarkan energi gitu ya pada saat senam dengan gerakan-gerakan tadi, sehingga glukosa dalam darahnya bisa menurun seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan senam-senam yang biasa ya, kayak di yang ada instruktur senam itu gimana dokter? Apa bedanya dengan senam klub diabetes ini? Mungkin apa yang membedakan secara spesifik? Ya, kalau senam senam yang seperti biasa kayak senam aerobik seperti itu ya, zumba gitu ya. Iya, jadi itu kan memerlukan energi yang terlalu besar gitu ya. Jadi terus mungkin gerakan-gerakannya seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa memang kalau di klub diabetes ini tuh memang khusus dokter rehabilitasi medis yang mengarahkan senamnya seperti itu ya, mengarahkan gerakannya. Jadi memang kayaknya sih berbeda ya tujuan dan fungsinya gitu dari gerakan-gerakan senam yang lain. Nah, nanti juga di klub diabetes ini juga diajarin, nanti di rumah ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di rumah, nggak harus ketemu di tiap hari Sabtu aja gitu. Nanti di rumah juga akan dilatih, misalnya nanti gerakan untuk gerakan kakinya, gerakan ototnya seperti apa nanti diajarkan juga gitu. Artinya beda dokter ya dengan senam-senam biasa tuh dokter ya. Ya, karena ada kita gerakan spesial gitu ya. Bukan gerakan ya seperti itu ya. Jadi kan seperti kita ketahui juga ya Mas Jati dan pendengar Sonora, bahwa orang yang menderita diabetes ini mungkin juga ada komorbid yang lain gitu. Mungkin ada hipertensinya atau mungkin yang lain, ada penyakit penyerta yang lainnya. Jadi berbeda dengan ya. Jadi kalau mau tahu ikut lain. Gabung dokter ya. Mari ikut senam di klub DM Caritas ya, di setiap hari Sabtu pagi. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube Sonora ya, dari Kiki Amalia Wijaya. Selamat pagi Kiki, terima kasih. Apakah mengkonsumsi gula dapat menyebabkan diabetes? Mohon beri masukan, dalam sehari dapat dikonsumsi berapa banyak nih dokter? Ya, untuk konsumsi gula Mbak Kiki, jadi kalau dalam satu hari itu kita hanya boleh sekitar 1 sendok sampai 2 sendok makan saja gula. Sekitar berapa gram itu? Sekitar 20 sampai 30 gram saja. Jadi gitu nggak boleh banyak-banyak. Tetapi kalau sudah terdiagnosis penyakit diabetes harus dibatasi. Gitu. Terus sehari konsumsi berapa banyak nih? Ya, dalam sehari dapat dikonsumsi berapa banyak? Ya, seperti tadi ya, aku bilang mungkin hanya 2 sendok gitu dalam satu hari. Untuk awamnya seperti itu ya, 2 sendok dalam satu hari. Jadi ditakar-takar aja. Jadi kalau misalnya kita, apalagi kalau sudah ada potensial karena diabetes, 1 gelas boba itu ya, mungkin kalau Mbak Kiki masih muda ya suka minum boba, nah itu kemungkinan lebih dari 2 sendok tuh gulanya, udah harus hati-hati. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya ternyata dokter ya. Iya. Bagus ya. Kalau
itu yang ini ya, yang sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita di luar kita nggak tahu ya, makan sayur atau sayur dicampur gula atau minum gitu ya, itu kita nggak tahu di luar ini ya dokter, takaran dokter ya. Iya. Ya. Jadi minimal di rumah dikurang, cukup 2 sendok ya. Itu dibagi dalam 1 hari loh. Oh, Mas dalam Yati. 1 hari. Ya, Iya, jadi iya. itu maksimalnya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada potensial ke arah yang tadi, ada prediabetes atau potensial ke arah diabetes, ya sebaiknya dikurangi seperti itu. Apalagi kalau sudah terdiagnosis diabetes, tidak boleh terlalu banyak untuk mengkonsumsi gula. Iya. Baik, kita ke Ibu Triatni nih. Bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya ikut ini klub ini ya, apa sih yang dirasakan Bu? Silakan Bu. Baik sahabat Sonora, dengan setelah mengikuti klub diabetes ini, karena secara rutin juga ikut senam dan mendapat edukasi, tentu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya menjadi kita bisa menjaga makan kita. Seperti tadi mengurangi gula dalam makanan kita. Ternyata gula itu tidak hanya berupa gula putih yang kita tuang di minuman, karena gula itu juga dari jumlah nasi atau nasi yang kita makan ataupun roti-roti yang kita makan, yang makanan yang berbahan dari tepung, itu ternyata juga kandungan gulanya tinggi. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Sylvie, sehari disarankan hanya boleh mengkonsumsi gula 2 sendok makan. Itu bagi yang belum menderita diabetes. Tetapi bagi yang sudah seperti saya yang sudah pre-diabetes, tentu saya harus mengurangi bahkan kalau bisa memang tidak konsumsi lagi. Tetapi kita ternyata kan kita tidak bisa menghilangkan semuanya itu. Dengan mendapatkan edukasi, jadi saya pribadi secara ini bisa mengurangi, mempertahankan supaya pola kesehatan saya terjaga gitu, tidak menjadi lebih parah, tapi kalau bisa justru bisa menurunkan supaya gula darah saya tidak tinggi. Nah, di situ manfaat yang lain juga saya di sini ternyata untuk penderita diabetes itu obat tidak hanya obat yang dikonsumsi, tetapi dengan suasana hati kita, dengan bertemu dengan teman-teman teman-teman saat kita sesama penderita sesama penderita diabetes itu ini salah satu merupakan obat juga gitu, dengan keceriaan, kegembiraan, karena ketemu dengan teman-teman rasanya itu seperti mendapatkan mendapatkan obat itu. Jadi tidak hanya makan obat atau mengurangi makanan yang kita konsumsi, tapi juga pertemuan silaturahmi menjadikan obat juga. Kemudian juga baik itu tadi edukasi yang diberikan yang secara nyata tidak hanya melalui gizi, dari ahli gizi juga menjelaskan apa saja yang boleh dikonsumsi, apa saja yang harus dihindari. Dari situlah kita bisa mengambil ilmu atau yang kita untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai penderita diabetes sebetulnya tidaklah yang menakutkan sebetulnya, tetap dengan kita mendapatkan edukasi dari ahlinya, tentu kita bisa menjalankan kehidupan ini dan mempertahankan kesehatan kita. Ya, kalau ini Bu bisa diceritakan Bu, kegiatannya misalnya datang terus ngapain aja sih, itu jam berapa, kemudian apa saja ini
acaranya, susun acaranya ya. Misalnya ketika kita datang ke klub diabetes tuh. Oh ya, baik ya. Untuk menjadi anggota klub diabetes di Caritas Hospital itu diadakan setiap hari Sabtu. Dimulai dari kita hadir jam 7. Kita hadir itu pertama kita mendaftar kehadiran, lalu oleh petugas kita dicek kesehatannya, yaitu tensi darah, lalu juga diperiksa gula darahnya untuk mengetahui sebatas apa ketinggian gula darahnya, sehingga kita kalau masih tinggi, kenapa ya masih tinggi, dan ini. Lalu setelah itu kita kita mulai mengikuti senam. Jadi senam. Sebelum senam cek kesehatan dulu. Ya. Baik. Tadi senamnya juga itu memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Selva tadi. Senam yang karena memang semua ini anggotanya adalah penderita ini, tentu kondisinya yang bagi yang tensinya tinggi biasanya diperlukan disarankan untuk istirahat dan tidak memaksakan diri. Nah, terus kemudian bagi yang ada kemampuannya cukup boleh mengikuti sampai selesai. Tapi kalau yang sudah dalam misalnya baru pemanasan ternyata mereka terengah-engah atau apa, itu juga disarankan untuk istirahat dan dikontrol kembali tensinya supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Lalu juga bagi peserta, pokoknya semua peserta senam di dalam pengawasan, karena dokter hadir di situ juga. Jadi tidak hanya senam saja oleh instrukturnya dan kemudian sendiri aja, tapi selalu diawasi ya, dalam pengawasan. Baik, nanti kita sambung lagi. Untuk sahabat suara yang ingin bertanya, silakan, masih ada kesempatan hingga nanti pukul 11 siang. Silakan WA di 0811 715817 atau live chat di YouTube Sonora Palembang. Pukul 10:30 saat ini. Radio Sonora. Angga Yunanda, oke, kita start syuting ya. Ready? 3, 2, 1, action. Hai sayang. Kok ada ayam? Ayam jerit. Ini loh yang baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Wah, mie sedap baru, rawit bingit. Iya dong, satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Kuah kaldu ayamnya, gurih. Ya kan, mie-nya secuwi itu. Topping balbalnya crunchy. Wah, bikin lagi. Yoi, cuma ini nih, yang pedasnya auto jarit. Sedapnya rawit bingit. Emang boleh sesedap ini? Pokoknya wajib cobain nih, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Wings Food. Wah, ayam siapa sih ini? Kat. Kok Alpa, intip rumah barunya dong. Yuk, Empo ajak keliling. Ini tempat favorit lo, Po. Buat healing ceritanya. Teras belakang ada tempat jemur dan nyuci. Pakai krim ekonomi serba jago. Jagoan banget hilangin noda, bikin baju bersih, wangi lagi. Wah iya, bersih dan wangi ya, Po. Kita ke dapurnya. Emang Po bisa masak? Lah, Empo mah seneng masak. Cuman kagak suka cucian piring numpuk. Tapi selama ada krim ekonomi, si jago ngusir kotoran di piring, panci berkerak, semua beres dah. Wah, bener. Pantat panci bisa langsung kinclong. Kita ke teras nyok. Biasanya bocah nyuci sepeda pakai krim ekonomi. Pokoknya yang kotor jadi kinclong. Krim ekonomi jago banget ya. Iya dong, krim ekonomi serba jago. Kita mau ngacir deh, Po. Lah, pada mau kemana? Mau borong krim ekonomi. Dah. Krim ekonomi serba jago. Cukup secolek aja, noda dan kotoran ngacir. Wingscan. You
another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. Radio Sonora. Baik, kembali acara Ruang Komunitas masih bersama Klub Diabetes Rumah Sakit RK Karitas. Untuk sahabat sore yang ingin bertanya masih ada kesempatan ya, bisa live chat YouTube Sonora Palembang atau di WA 0811 715817. Siaran ini juga kami siarkan secara live melalui YouTube Sonora Palembang. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Kiki Amalia Wijaya. Terima kasih Kiki. Tanda atau gejala jika kita terkena diabetes nih apa dokter? Iya, terima kasih Mbak Kiki. Pendengar setia Sonora FM nih kayaknya ya. Iya. Iya, jadi pertanyaannya kapan Gejalanya ya? Apa gejala? Jadi orang dikatakan diabetes mellitus itu pada saat dia pada pemeriksaan gula darah sewaktunya itu di atas 200 mg per desiliter namanya ya. Di atas 200 pada saat pemeriksaan darah atau gula darah puasanya di atas 126. Itu disebut sudah mengarah ke diabetes gitu. Dan gejalanya yang khas itu ada biasanya dia lapar terus. Lapar, bahasa kedokteran itu polifagi ya. Dia lapar terus. Pagi udah sarapan siang terus dia ngemil lagi misalnya tekwan, pagi sarapan tekwan, siang sarapan mie celor, terus siangnya lagi makan pagi sore masih lapar lagi, sorenya masih makan apa lagi martabak kali ya, terus malamnya dia makan lagi gitu, tapi masih lapar terus, jadi sering lapar itu udah, jangan-jangan kamu gula darahnya tinggi nih gitu.
Kemudian ada poliuri atau sering kencing. Biasanya sih pada malam hari ya. Misalnya sering kencingnya itu frekuensinya lebih dari 4 sampai 5 kali. Misalnya dia malam tidur terbangun-bangun untuk kencing. Gitu. Kemudian ada penurunan berat badan. Misalnya dia ini kan makan terus nih, badannya gemuk. Tapi kok kayaknya dia tambah kurus deh. Padahal dia makannya banyak gitu. Ada penurunan berat badan, jadi boleh kita curigai itu ke arah diabetes. Jadi segera cek gula darahnya. Lalu untuk keluhan-keluhan tambahan atau gejala-gejala tambahan, misalnya kelelahan, kesemutan, gatal-gatal, luka yang sulit sembuh. Lalu juga ada sering haus ya, sering haus. Jadi si penderita diabetes ini biasanya haus terus gitu, pengen minum, dan pengen minum itu yang manis-manis, Mas Jati. Jadi biasanya orang penderita diabetes pengen minum, tapi pengen minum yang manis-manis gitu. Nah, kalau umur diabetes sih biasanya kena berapa, dokter? Biasanya? Nah, kalau diabetes ini kan ada 2 tipe ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, biasanya itu memang dari lahir, biasanya dari kecil kita udah bisa ketahui ya. Kemudian ada juga diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 itu biasanya yang didapat dari pola hidup biasanya. Itu sekarang aja sudah dari anak-anak udah bisa kena loh. Udah kena bisa diabetes mellitus tipe 2 karena pola makan, pola hidup yang mungkin kurang sehat ya. Jadi kalau dulu biasanya di atas 40 tahun mungkin yang terkena diabetes. Kalau sekarang trendingnya malah semakin muda sudah bisa terkena diabetes gitu. Waspadalah. Anak SMA bisa ya? Bisa. Sekarang udah banyak banget anak-anak, bahkan anak SD ya yang ada terbaru-baru ini di media sosial itu sudah terkena diabetes gitu. Jadi karena memang mungkin pola makannya dikasih makan yang manis-manis terus mungkin ya, atau minuman yang manis-manis, jadi pas dicek mungkin gula darahnya tinggi gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Liza. Apakah seseorang yang sering buang air itu bisa dikatakan mengalami gejala diabetes? Ya, orang yang sering, bisa jadi ya, orang yang sering buang air kecil itu mengalami diabetes. Tetapi begini untuk Bu Lisa, misalnya nih kita minum 1 gelas air, ini Bu Lisa ada di YouTube atau di radio nih. Misalnya kita di YouTube, mungkin bisa lihat ya. Misalnya kita minum 1 gelas air mineral ini ya, kita buang air kecilnya 1 gelas ini, itu dikatakan mungkin masih pola ginjal kita masih bagus lah gitu ya. Terus kalau kita minum 2 gelas air mineral, buangan urinnya juga 2 gelas, itu masih normal. Tapi kalau misalnya nih kita minum 1 gelas nih, tapi buangnya tuh 2 gelas sampai 3 gelas, nah itu udah mulai tanda tanya seperti itu. Terus juga frekuensi kita buang air kecilnya juga, kalau misalnya tadi lebih banyak daripada yang kita minum, nah kita patut curiga seperti itu. Jadi boleh kita cek juga, ada tambahan-tambahan gejala yang lain, boleh tuh dicek gula darahnya dulu Bu Lisa. Jadi yang untuk memastikan gula darah, cek gula darah dokter ya. Betul. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Mimi di Skip. Bagaimana cara mengetahui seorang terkena diabetes secara akurat? Kemudian apakah diabetes dapat disembuhkan? Ya, Mbak Mimi. Jadi tadi untuk kita tahunya kita diabetes, kita harus pemeriksaan gula darah. Harus memeriksakan diri, bisa di FKTP ya. Ada di FKTP itu ada program. Kalau menggunakan kesehatan BPJS JKN tuh bisa tuh. Terus juga ke rumah sakit juga bisa. Pokoknya ke fasilitas kesehatan atau itu bisa untuk cek aja gula darahnya. Gula darah itu bisa ada gula darah puasa tadi, atau gula darah yang sewaktu seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Apakah bisa disembuhkan? Ya, untuk diabetes mellitus ini bisa dikontrol. Jadi dia kalau sudah terkena diabetes,
itu biasanya sih kita nggak bisa ini ya, sulit sekali gitu ya, biasanya harus minum obat. Rata-rata ini adalah sebutannya penyakit menahun Mas Jati. Jadi harus terkontrol seperti itu, jadi harus dikontrol, memang susah untuk disembuhkan. Jadi lebih baik mencegah sebelum kita terkena diabetes. Baik, nanti kita sambung lagi sahabat Sonora. Yang ingin bertanya masih ada kesempatan ya, bisa di YouTube Sonora Palembang atau juga di WA 0811 715 817. Perhatian para warga sekalian, ada yang baru nih. Ekomi rasa kaldu ayam, harga 2.500 dapat 2. Cuma 2.500 dapat 2. Serbu. Baru Ekomi rasa kaldu ayam, dari bahan berkualitas, minyak pasti kenyal. Kuah kaldu ayamnya, gurih. Harganya ekonomis. Agar kenyang tidak putus, dapat 2, cuma 2.500. Ekomi rasa kaldu ayam, enak bener. Wih, harganya ekonomis. Kuah kaldu ayamnya, berasa gurihnya, mantap banget. Nyetok banyak nih kita. Apa aku bilang? Yuk cobain baru Ekomi rasa kaldu ayam. Harga 2.500 dapat 2. Rasa berani diadu. Dari Wings Food. Mau kenal komunitas yang ada di Kota Palembang? Simak di acara Ruang Komunitas. Hadir setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Komunitas kamu juga bisa tampil di Sonora loh. Silahkan hubungi kami di WhatsApp 0811 715 817. Menyajikan kabar yang dirangkum secara faktual dan aktual, hadir setiap harinya dengan tampilan berita yang lebih menarik dan lagu-lagu yang menambah semangat sahabat Sonora dalam beraktivitas. Simak di acara Indonesia Morning Show dari Radio Sonora Palembang. Hadir setiap hari pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan spesial di Sabtu dan Minggu hadir pukul 6 hingga 7 pagi hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang. Baik, kembali acara Ruang Komunitas bersama Klub Diabetes Rumah Sakit RK Karitas ya. Masih ada kesempatan yang ingin bertanya, silakan live chat YouTube Sonora Palembang. Bisa sahabat Sonora manfaatkan, atau juga WA 0811 715 817. Baik, dari Marianti Soleh ya. Pagi dokter, selamat pagi juga. Benarkah ada diabetes basah dan diabetes kering? Apa bedanya dokter? Silakan. Iya, terima kasih Ibu Marianti. Jadi kalau di Indonesia itu ya, di orang awam tuh kerap mengkategorikan penyakit diabetes itu ada diabetes kering, ada diabetes basah. Tapi sebenarnya di dalam dunia medis ini itu nggak ada sih istilah diabetes kering atau diabetes basah. Jadi secara umum tadi diabetes ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan ada satu yang saya lupa, ada diabetes gestasional, itu yang didapat pada ibu hamil. Itu sih mungkin yang dimaksudkan ini adalah ada luka pada orang yang menderita diabetes dan sulit sembuh. Jadi mungkin itu yang dibilangnya sering disebut sama orang awam diabetes basah gitu. Sebenarnya nggak ada sih istilah itu. Ya, mengenai luka ya, mungkin yang sering ditakutkan oleh masyarakat itu bagaimana dokter? Kenapa ya kalau luka itu susah sembuh ya gitu? Gimana dokter? Kalau diabetes ya? Ya. Jadi penyakit diabetes ini sering membuat penderitanya tuh rentan mengalami luka. Jadi pada saat dia luka, penderita diabetes sulit sembuh gitu ya. Jadi orang yang ada luka pada saat dia menderita diabetes itu harus segera disembuhkan, karena supaya tidak ada komplikasi gitu ya, atau yang disebut kalau di bahasa medisnya itu ulcus diabeticum gitu, luka yang sulit sembuh pada pasien diabetes. Baik,
ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menjaga gula darah tetap stabil ya? Adakah makanan yang disarankan dan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes? Cara menjaga gula darah stabil ya tadi menjaga satu pola hidup sehat, kurangi makan yang manis-manis, secukupnya. Makan manis-manis tadi kita sudah sampaikan. Kalau gula itu maksimal satu hari itu kita konsumsi 2 sendok makan, 2-4 sendok makan lah ya. Jadi jangan lebih dari itu. Misalnya kita udah, gula itu kan ada juga di karbohidrat nih ya, dan di tepung-tepungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah makan nasi, udah gitu jangan lagi lah minum yang manis-manis kayak gitu. Jadi harus dibatasi gulanya. Kalau makanan yang dianjurkan ada nggak? Makanan yang dianjurkan makanan sehat yang pasti ya, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Atau misalnya perbanyak buah atau perbanyak sayur gimana? Kalau sudah terkena diabetes ya maksudnya. Kalau sudah terkena diabetes memang ada buah-buah yang mengandung gula tinggi ya, yang mengandung gula tinggi gitu yang patut dihindari. Misalnya kalau kita udah terkena diabetes, secukupnya lah makan duren, makan duku gitu ya, makan yang manis-manis seperti itu. Boleh tapi secukupnya. Berarti tidak berlebihan. Berarti ada buah juga yang cukup tinggi gulanya ya. Betul. Tidak boleh dikonsumsi banyak-banyak ya. Iya, kayak duren, duku. Duren. Duku ya. Lagi musim kan sekarang Mas Jati. Iya. Nah, ke Ibu Arianti nih Bu. Mungkin dalam kegiatan dalam waktu dekat nih ada kegiatan dari komunitas ini apa Bu? Untuk kegiatan ya pasti ya. Oleh karena kita sudah terprogram ya, program dari kita itu kegiatan klub itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Terutama untuk klub DM itu hari Sabtu jam 7 tadi sampai selesai. Nah, terus ada lagi kegiatan klub stroke dan lansia ya, klub stroke dan lansia juga hari Sabtu setelah klub DM gitu. Kegiatan-kegiatan tuh sebenarnya kalau kita bagi Promkes ini sangat banyak sih tentang edukasi ini ya. Mungkin ada rencana keluar lagi? Kalau rencana keluar tuh kita sekarang ini kita menggalakkan ya tentang pelatihan BHD ya, tentang pelatihan BHD ke sekolah-sekolah, terutama ke perusahaan-perusahaan P3K ya. Oleh karena kan sekarang ini kan itulah yang kita ajarkan dari rumah sakit, bagaimana itu untuk mencegah supaya mereka bisa menangani mereka dalam keadaan gawat darurat gitu. Nah, jadi kita memberikan istilahnya edukasi atau pembelajaran kepada staf sekolahan itu supaya mereka bisa untuk mengatasi yang seperti itu. Itulah yang untuk program kita sering keluar sekarang ini. Terus kalau edukasi di luar iya, kadang kita laksanakan, ada program-programnya. Ini kan juga komunitas ya, mungkin ada kegiatan sosial juga ada mungkin. Kalau kegiatan sosial tuh bakti sosial tuh kadang kita rumah sakit nih bakti sosial tentang pengobatan ya, pengobatan gratis ada tapi dalam waktu dekat nih enggak. Tapi itu dari rumah sakit dari ya? Rumah sakit, bukan dari komunitas ya? Bukan dari komunitas, dari rumah sakit. Baik, kita ke Ibu. Untuk waktu dekat ya? Iya, waktu dekat ini kita ada kayaknya ya untuk di klub DM ya. Itu di tanggal berapa? Bukan rekreasi dong. Nanti ada senam apa ya di tanggal berapa itu? Yoga. Yoga. Untuk yoga ada nanti. Untuk bulan depan kita melaksanakan yoga bersama di dalam klub gitu. Komunitas itu. Itu jadwalnya bulan depan. Sebelum puasa kita akan ada yoga gitu. Baik, mungkin terakhir ya ke dokter dulu, nanti Ibu Triani dan juga Bu Arianti. Mungkin apa ya? Mungkin bisa disampaikan apa ya pesan-pesan atau ajakan untuk bergabung, silakan. Ya, terima kasih Mas Jati untuk kesempatannya hari ini, dan saya mengajak para pemirsa atau pendengar Radio Sonora semua ya yang hari ini mendengarkan kita pada hari ini, ayo kita jaga gula darah kita
Kemudian saya mengajak juga untuk ikut dalam kegiatan kita. Jadi kalau sudah mulai ada ke arah diabetes nih, atau ada keluarga yang menderita diabetes, boleh ikut ke klub diabetes Caritas Hospital Palembang gitu. Untuk bergabung caranya gimana? Untuk bergabung caranya langsung datang saja. Boleh langsung datang, nanti ada mendaftar dulu terlebih dahulu. Nanti boleh mendaftar ke kontak person ya, atau saya kasih nomornya gitu ya. Boleh. Ya, boleh mendaftar di 0812 14 375 9-nya 3 kali. Bisa mendaftar langsung. Semoga kita semua selalu hidup sehat, gula darahnya terkontrol semua. Ya. Ke Ibu Triani silakan Bu, ada pesan-pesan atau ajakan yang ingin bergabung, silakan Bu. Oke, sahabat Sonora yang setia, mari kita jaga kesehatan kita, terutama bagi para penderita diabetes. Mari kita bergabung dengan klub senam diabetes Rumah Sakit RK Caritas, agar kita juga mempunyai bekal untuk menjaga supaya kita walaupun menderita ini, tapi hidup kita tetap prima kayak gitu. Jadi seperti bagi mereka yang sehat, yang tidak punya penyakit, kita jaga. Tetap optimis Bu ya? Iya, tetap optimis. Baik, ke Ibu Haryanti silakan Bu. Oke, terima kasih untuk sahabat Sonora sekalian ya di Kota Palembang yang berada. Kita selalu mengayomi masyarakat, kita selalu mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Mari kita bergabung di klub diabetes mellitus Caritas Hospital Palembang. Di sini kita tidak memungut biaya, tapi ada iuran ya. Bohong kalau kita tidak mengadakan iuran ya. Oleh karena kita butuh dana, terus ya untuk dari Anda itu iuran itu bukan untuk kita rumah sakit, tapi untuk kegiatan di dalam klub itulah, untuk pemeriksaan kesehatan, untuk kita punya gathering klub nantinya akan semuanya ada di situ. Ayo, oleh karena segini ya, sekarang ini untuk himbauan juga ya untuk anak muda ya di Kota Palembang ini, sekarang banyak sekali anak-anak muda ya terkena diabetes karena mereka tuh sering nongki itu sebenarnya ya, mereka minum kopi, minum jus, minum apa, sebenarnya itu semuanya sangat tinggi gulanya. Jadi untuk hidup sehat, jagalah supaya jangan berlebihan, baik itu mengkonsumsi gula maupun karbo, yang lain-lain ya. Memang benar kata Dr. Selvi tadi, sekarang musim buah ya, buah-buah yang manis, terlalu manis itu jangan terlalu berlebihan, kayak durian, duku, segala macam, ada buah yang untuk kesehatan gitu. Seandainya kalau sudah memang terkena diabetes, boleh kita berkonsultasi ke bagian. Kita punya klinik gizi di situ, punya ahli gizi. Boleh nanti kalau sudah merasa terkena seandainya, boleh nanti berkonsultasi dengan ahli gizi kita di Rumah Sakit Caritas Hospital Palembang. Apa mereka butuhkan, semuanya akan kita layani. Baik, terima kasih untuk himbauannya, ajakannya. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih Bu Triani dan Bu Haryanti ya. Sukses dengan klub diabetesnya dan kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik. Demikian sahabat Sonora acara Ruang Komunitas untuk hari ini, hari Jumat 23 Februari 2024. Saya Jati undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Saatnya Anda kami temani melalui acara Ruang Komunitas yang menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Interaktif, WA di 0811 715 817. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Saat ini tepat menunjukkan pukul 10. Radio Sonora.
Saatnya sahabat Sonora kami temani di acara AMKM. Anda meminta, kami memutar. Acara request lagu dan kirim-kirim salam yang hadir